ini lebih ke sifat, maka alif cinta tidak diterjemah dengan minta, tapi diterjemahnya dengan merasa. Nah, dia itu artinya kaya. Dan kalau istaghna merasa kaya, jatuhnya sombong. Merasa itu yang bahaya. Maka kita sampaikan kemarin, kalau ada orang yang merasa berjasa, ini masjid kalau bukan karena saya, ini kampung kalau bukan karena saya, ini majlis kalau bukan karena saya. Nah, itu kita sampaikan kemarin, mengutip perkataan yang luas, sampaikan ke orang yang dikit-dikit saya. Pak, di dunia ini cuma 4 yang bilang saya. Siapa itu? Pertama iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Qarun, yang keempat siapa? Kapan orang itu dia melampaui batas? Kalau dia merasa dirinya sudah melampaui kebanyakan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa ahlana wa bil ilm akrimna bi nuril fahmi mustaqim rabbana bil ilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan semoga semua doa, minta, hajat dan keinginan kita dijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok yang kiamat kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat Al-Alaq, seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a.
kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tudi'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Mari kita sudah bahas ayat 6. Kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kenapa manusia melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Karena ra'ahu, dia melihat dirinya. Ra'a artinya melihat, hu-nya istaghna. Istaghna dalam bahasa Arab ini namanya sulasi mazid. Akar katanya dari kata ghaniyah. 3 huruf, ghaib, nun, ya, 3. Semua akar kata itu aslinya 3. Fa'ala, polanya fa'ala. Nanti ada dapat tambahan. Ada tambahan alif di depan. Af'ala itu artinya mekan. Misalnya zahaba, pergi. Kalau kita kasih di depannya azhaba, memberangkatkan, memergikan, itu memberangkatkan. Ta'ama itu makan. Kalau dikasih alif di depannya at'ama, jadinya memberi makan. Kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Nah, ada yang bertaulan alif sita. Ini sulasi mazid di salah satu huruf. Tambahnya 3 huruf, alif sita, ini satu paket. Kalau dia setelahnya itu bermakna pekerjaan, aktivitas, itu artinya meminta. Misalnya ghafara, mengampuni. Istaghfara artinya minta ampun. Ana atau awana artinya menolong. Kalau ista'ana, yasta'inu artinya minta tolong. Jadi alif sinta itu artinya minta. Kalau kata kerjanya itu adalah aktivitas, ghafara mengampuni, ana menolong, maka alif sinta artinya minta. Tapi kalau kata kerjanya ini lebih ke sifat, kaya, ganteng, tinggi, apalagi besar, itu sifat, maka alif sinta tidak diterjemah dengan minta, tapi diterjemahnya dengan merasa. Istakbaro, alif sinta akan katanya kaburo, artinya besar. Istakbaro itu bukan minta besar, tapi merasa besar, sombong. Apalagi misalnya istaghna, dia itu artinya kaya. Dan kalau istaghna merasa kaya, dia sebenarnya kaya apa dia nih? Bisa jadi kaya, bisa jadi kagak. Sebenarnya mah miskin, cuma dia ngerasa kaya, padahal mah kaya. Jatuhnya sombong, karena merasa. Orang kaya beneran, dia justru merasa gak punya apa-apa. Saya Ustaz, mampirlah ke gubuk saya, kita datang rumahnya 3 lantai, ada kolam renangnya, naik ke lantai 2, 3 itu mesti pakai lift. Kaya beneran. Tapi kalau belum apa udah sesumbar, kaya Ustaz, kaya. Nah itu biasanya merasa. Padahal begitu kita datang, ya biasa aja sebenarnya. Cuma dia udah merasa aja paling kaya, padahal enggak. Dan ada memang dia kaya beneran, tapi dia merasa kaya, ada juga. Karena dia punya banyak dan dia merasa kaya. Yaitu istaghna, merasa kaya. Padahal hakikatnya ya nggak kaya-kaya banget.
Karena Allah mengatakan di atas wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas yang berilmu ada lagi, di atas orang kaya masih ada lagi, dan seterusnya. Di atas langit masih ada langit istilahnya. Yang bahaya itu merasa ini bahaya. Pinter harus merasa pinter ini bahaya. Kaya bagus, merasa kaya itu berbahaya. Bodoh jangan, merasa bodoh itu boleh. Saya merasa bodoh, nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau merasa pinter itu bahaya. Kita harus pintar merasa, jangan merasa pintar. Nah, dan istilahnya begitu. Karena kalau pintar merasa berarti tepuk seliro, dia gampang peduli sama orang, santun, dia ringan tangan, gampang membantu atau gampang nabok? Gampang membantu maksudnya dengan tangan itu, kan dengan tangan dikit-dikit kelepok, dikit kelepak, itu dengan tangan juga ya, tapi bukan itu maksudnya. Pintar merasa harus, tapi merasa pintar itu yang bahaya. Dan merasa ini yang pertama kali adalah iblis. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya iblis, ma mana'aka tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Istakbarta am kunta minal 'alin?" Iblis, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kau merasa lebih besar atau merasa lebih tinggi? Maka iblis tidak mau. Apa katanya? Saya tidak menyembah Adam. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Siapa yang kasih tahu api lebih mulia dari tanah? Tidak ada. Dia aja merasa api lebih mulia daripada tanah. Maka iblis kata Allah, aba wastakbar. Dia enggan sujud kepada Adam. Kenapa? Istakbar, merasa lebih hebat, merasa lebih besar, merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia. Padahal api dengan tanah tidak ada tafadul bainahuma. Keutamaan masing-masing memiliki keutamaan masing-masing. Api dia memiliki keunggulan, tanah juga memiliki keunggulan. Tapi kalau dibanding mana mulia api dengan tanah? Kan? Bahkan kalau kita lawan api lawan tanah, mana yang menang? Tanah. Ada api kita timpa pakai tanah mati. Tapi tanah dibakar pakai api nggak bisa. Dia tetap tanah. Bahkan dia bisa mengeras di batu. Jadi itu perasaan iblis aja. Merasa bahwa karena khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Kata Allah, kenapa kau merasa lebih baik dari dia? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Nah itu merasa itu yang bahaya. Maka kita sampaikan kemarin, kalau ada orang yang merasa berjasa, ini masih kalau bukan karena saya, ini kampung kalau bukan karena saya, ini majlis kalau bukan karena saya. Nah itu kita sampaikan kemarin, mengutip perkataan Ikhwas, sampaikan ke orang yang dikit-dikit saya. Pak, di dunia ini cuma 4 yang bilang saya. Siapa itu? Pertama iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Qarun, yang keempat siapa? Yang keempat dia. Jadi bapak mau disejajarkan dengan yang ketiga itu? Enggak, jangan gini saya. Jadi kenapa manusia melampaui batas? Karena dia merasa istaghna. Kata istaghna itu dari kata ghaniyah. Ghaniyah itu artinya cukup. Maka kata Allah, manusia itu diciptakan huwa aghna wa aqna. Allah yang menjadikan manusia itu kaya, berkecukupan atau aqna. Ya, jadi kaya itu lawannya bukan miskin, dan aqna. Aghna wa aqna. Cukup. Nah, kalau ghaniyah itu artinya dia sudah merasa cukup semuanya. Dia nggak perlu minta bantuan orang. Kenapa? Merasa saya bisa. Dia tidak butuh ini karena merasa bisa. Merasa serba bisa. Akhirnya itu yang membuat manusia melampaui batas. Karena
karena dia melihat dia bisa, nggak ada yang menghalangi dia. Siapa yang menghalangi? Bayar. Siapa yang menghalangi? Sogok. Akhirnya dia merasa nggak dia bisa menghalangi. Penegak hukum pun gampang itu, bisa cawe-cawe cincai nanti itu. Kenapa? Karena dia merasa berkecukupan baik lewat hartanya maupun lewat jabatan dan kekuasaannya. Kapan orang sudah melampaui batas? Kalau dia sudah punya kelebihan. Kalau nggak punya apa-apa, boro-boro dia mau ngapa-ngapain. Boro-boro melampaui batas. Yang belum nyampe batas aja nggak nyampe, dia nggak bisa. Misalnya menikah itu standarnya 1 sampai 4, kebanyakannya kan 1. Kalau ada orang nikah sampai 5, 6, 7 sampai 9, itu berarti sudah melampaui batas. Karena batasan kita menikah itu maksimal sampai 4. Dia bisa sampai 5. Kapan orang bisa nikah sampai 5, 6, 7 dan seterusnya? Kalau dia punya duit, kalau nggak punya kekuasaan. Kalau kere, kismin, merki, kurapan, boro-boro dia nikah sampai 5, 6, 7. Kapan? Satu aja kadang-kadang udah ngos-ngosan, tenang ya. Jadi kapan orang itu dia melampaui batas? Kalau dia merasa dirinya sudah melampaui kebanyakan orang, di hartanya kah, di jabatannya kah. Di situ orang mulai berbuat sewenang-wenang, melampaui batas. Di surat Al-Fajr itu nanti kita bahas. Allah ceritakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad kaum Samud. Ini adalah kaum yang memiliki kelebihan, dan juga wa fir'auna dil autad dan Fir'aun. Kaum Ad postur tubuhnya tinggi besar, dan ceritakan 6 meter tingginya. Kalau perang menang terus dia, karena postur tubuhnya tinggi besar dan kuat. Yang kedua kaum Samud alladzina jamu sakhra birwad. Itu dia ngangkutin batu-batu untuk dibikin gedung rumah. Mereka nggak tahu gunung itu jadi dipahat sama dia, dijadikan rumah tempat tinggal. Jadi antaranya seperti yang kalau misalnya kita jalan-jalan ke Yordan, itu biasanya suka mampir ke Petra. Ini ada bapak-bapak yang pernah mampir ke Yordan, iseng jalan-jalan ke Yordan, nah itu mampir ke Petra biasanya. Kalau jalan-jalan ke Tangsel ya Taman Patabuan. Nah ke Yordan itu mampirnya bisa ke Petra. Kita dibawa ke Petra itu masuk ke gunung-gunung batuan, nah itu tidak ada gunung besar itu dipahat jadi istana. Itu diantara kerjanya kaum Samud. Hebat. Orang-orang sekarang nggak ada yang bisa bikin bangunan semegah. Padahal teknologi zaman itu belum seperti sekarang. Dan mereka merasa hebat karena orang nggak ada yang bisa bikin begitu. Mereka bisa. Di situ dimulai sombong. Kaum Ad karena mereka merasa besar, tinggi, kuat, nggak ada yang bisa ngalahin. Di situ mulai sombong. Fir'aun gitu juga. Fir'aun ini dia merasa hebat. Kenapa Fir'aun merasa hebat? Karena di zamannya Fir'aun itu ada orang kaya yang sangat kaya yang bernama Qarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk bawa kunci gudangnya saja, dia punya emas, perhiasan, harta disimpan di gudang. Gudang itu kalau udah penuh digembok. Gembok itu ada anak kunci. Satu. Ada gudang satu lagi digembok ada anak kunci. Anak kunci saja itu buat bawa anak kunci itu butuh dan mobil usbati. Butuh sekitar 10 orang bawa tuh kunci. Kita sekaya-kayanya kita punya berapa rumah lah paling 2-3 kuncinya paling ditempelin di keleng satu doang. Ini kunci yang satu masih bisa ke bawah lagi. Fir'aun 10 orang manggul tuh kunci. Bukan ukurannya besar, bukan banyaknya kunci. Berarti kalau anak kuncinya banyak, gedungnya berapa banyak? Kaya banget lah pokoknya. Tapi sekaya apapun Qarun itu tunduk apa kata Fir'aun. Masya Allah, luar biasa. Ini Fir'aun ini luar biasa hebatnya. Qarun segitu kayanya, pokoknya kalau kata Fir'aun A, Qarun A. Kalau kata Fir'aun B, Qarun B. Tunduk, luar biasa. Hebat tuh Fir'aun. Beda sama di negeri Konoha misalnya. Oh itu pejabat ikut pemodal. Di negeri Konoha itu biasanya yang banyak duit dia yang ngatur. Pejabat boleh menjadi pejabat, bukan bisa
jadi pejabat kalau gue kasih modal. Akhirnya ya udah jabat apa kata pedagang atau bisnis atau orang kaya itu. Nah, Fir'aun nggak gitu ya, keren Fir'aun itu. Dia dengan kekuatan pengaruhnya itu bisa mempengaruhi orang paling kaya di zaman itu. Bahkan kayaknya sih nggak tahu ada yang bisa nyanyi lagi tidak sampai yang kaya aja. Tapi Allah benamkan hartanya itu tarik ke atas ditimpa ke dalam. Jadi hartanya habis, yang bergudang-gudang itu semua dipendam dalam tanah. Makanya orang kalau nemu harta di dalam tanah langsung bilangnya harta karun. Padahal karun tinggalnya di mana? Kalau Mesir. Dia nemunya di Sari Mulia, harta karun nih. Jauh bener tuh. Yang kedua Haman. Haman itu orang pinter itu. Arsitektur nomor wahid. Dia bisa bikin piramid. Oh itu piramid sampai sekarang. Para ahli matematikawan pada bingung itu. Gimana ngitungnya itu? Batu besar-besar itu disusun bisa presisi begitu. Bukan cuma satu. Ada beberapa. Yang bapak-bapak udah pernah jalan-jalan ke Mesir, mampir biasanya tuh ke piramid-piramid itu. Itu beberapa piramid dan ada sepingan. Itu dia dengan perhitungan yang sangat cermat. Itu ngitungnya pakai rasi bintang. Sampai hari kiamat nggak bakal berubah rasi bintang. Luar biasa. Dulu belum ada alat seperti zaman sekarang mengukur jarak berapa segala macam, belum ada. Tapi dengan kehebatan Muhammad, luar biasa. Cerdas. Karena pakai alat aja kadang-kadang salah. Udah dibangun salah perhitungan, bongkar lagi akhirnya. Zaman itu luar biasa, waktu segede-gede alain gambreng kata Betawi. Itu bisa ditumpuk dengan sangat presisi dan kuat ribuan tahun. Itu orang pintar. Tapi Haman sepintar-pintarnya Haman tunduk sama Fir'aun. Nah karena dia merasa hebat, dia bisa menundukkan orang pintar, dia bisa menaklukkan orang kaya, itu yang akhirnya membuat alladzina taghaw fil bilad, membuat dia melampaui batas. Jadi orang kapan dia melampaui batas? Ketika kata Allah ar-ra'ahu istaghna, dia melihat dirinya itu merasa serba bisa, serba cukup, sehingga merasa tidak perlu bantuan. Itu karenanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan manusia ketika merasa dirinya serba cukup sehingga mampu melakukan banyak hal, cenderung berbuat semena-mena dan melampaui batas. Kenapa? Karena dia merasa bisa. Apa aja dia bisa. Ijazah bisa dibeli, hukum bisa dipermainkan, bisa diatur, gampang lagi. Apalagi jabatan bisa ditukar menukar, tawar menawar. Karena dia punya itu semua. Karena itu dia lama-lama merasa nggak ada yang bisa menghalangi dia, nggak ada yang bisa menghentikan dia. Disitulah muncul sifat Allah. Dia mulai berbuat semena-mena, akhirnya melampaui batas. Jadi siapa orang yang berani melabrak batasan itu? Ya orang yang harus tahu. Kalau kita boro-boro kita nggak usah batasan hukum dalam undang-undang. Kita lampu merah aja nih, udah takut Pak. Begitu lampu merah langsung berhenti aja tuh. Ada polisi melanggar, takut kita. Kenapa? Karena kita nggak punya istana ini, kita nggak punya kekuatan apa-apa. Coba kalau kita punya bintang si bendera, lampu merah lewat terus. Nanti ada yang ngetop, buka aja macam-macam, selesai sudah. Tapi karena kita nggak punya itu, nggak berani kita Pak, nggak berani ngelabrak. Jadi kadang-kadang ketidakpunyaan terhadap sesuatu itu ada sisi positifnya. Saya kan tidak berani macam-macam, tidak berani. Orang kalau miskin tadi, dia buat maksiat aja mikir-mikir. Orang berbuat maksiat buat makan sehari, ya cukup. Kapan orang berbuat maksiat? Ketika dia sudah merasa kaya, itu banyak. Karena duitnya banyak, dia mulai berani main perempuan. Dia berani cari tikungan sana, tikungan sini. Itu kan keluar duit. Kamu nggak keluar duit. Buat ini, buat itu, duit lebih banyak bahan keluar daripada dikasih bininya. Siapa yang bisa begitu? Karena dia sudah banyak duit. Coba kalau dia nggak punya duit, boro-boro. Perempuan juga gak ada yang mau sama dia. Itu nggak ada, ngapain? Jadi kadang-kadang keterbatasan kita nggak punya itu,
itu kita lebih selamat dari perbuatan yang melampaui batas. Sementara orang ketika dititipi harta, dititipi jabatan, dititipi kekuasaan, bahkan dititipi ilmu, itu kalau dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, dia akan cenderung melampaui batas. Siapa orang yang melanggar hukum? Yang ngerti hukum. Ya kalau nggak ngerti hukum, berkorok. Bagaimana kita mau melanggar hukum? Kita nggak tahu celahnya. Tapi kalau dia tahu celahnya. Jadi kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, manusia itu kalau dia sudah merasa serba cukup, merasa mampu melakukan banyak hal, di situ dia cenderung berbuat semena-mena dan melampaui batas. Dan kalau sudah begitu, siap-siap azab datang. Makanya dalam surah Al-Isra ayat 16 itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qaul fa damarnaha tadbira." Kami kalau mau menghancurkan negeri, mau menghancurin kampung atau mau ngirim bencana, musibah, malapetaka, apa yang kami lakukan kata Allah? Amarna mutrafiha. Kaum elit itu kami suruh taat. Di setiap negara pasti ada kaum elitnya, baik pejabat, konglomerat, banyak kaum elit. Itu kami suruh taat kata Allah. Kalau mereka taat, bencana gak jadi datang. Tapi kalau mereka nggak taat, bencana akan datang melanda. Kenapa yang miskin gak diajak? Ini sentimen benar nih ayatnya. Yang disebut kaum elit doang, yang miskin-miskin kan lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Memang. Tapi mohon maaf, kaum elit ini dampak perbuatannya jauh lebih besar daripada orang miskin. Berbuat baik misalnya sholat. Kalau mohon maaf, orang-orang rakyat jelata kayak kita sholat, dampaknya nggak terlalu besar. Kita rajin sholat, siapa yang ikut sholat? Paling pasangan kita, anak kita. Itu doang. Tapi kalau pejabat sholat, gubernur sholat, ajudannya berapa banyak pada ikut sholat? Bupati, camat masih pada ikut sholat. Gak mungkin gubernur datang dia mengunjungi satu wilayah sholat zuhur, bupati, camat kagak pada sholat, mustahil pasti pada ikut sholat. Biar kata selama ini kagak pada sholat, pas hari itu dapat sholat dia. Wudhu kagak ngerti dia, pokoknya sholat aja. Rasa bupati belum wudhu tadi itu ya, misalnya gitu. Karena dia lihat gubernurnya sholat, mungkin kita masih ajudan berani ikut sholat. Jadi kalau dia berbuat baik, dampaknya itu dahsyat luar biasa. Sedekah begitu juga. Kalau orang-orang kaya-kaya kita sedekahnya berapa lah? 50.000 paling banyak 100.000. Makanya miro banyak banget jadinya. Karena dikit-dikit. Coba kalau orang kaya, orang konglomerat itu sedekah luar biasa. Siapa Yusuf Hamka sekali sedekah gede luar biasa. Sekali sedekah dia itu satu kampung bisa selamat. Sekali sedekah pesantren langsung jadi. Sekali sedekah dia bisa mengentaskan sekian banyak orang-orang pengangguran dan kemiskinan. Dahsyat luar biasa. Tapi kalau orang biasa sedekah dia masya Allah bagus, alhamdulillah ya. Tapi maksud saya dampaknya tidak terlalu besar. Begitu juga kalau dia berbuat dosa, maling misalnya. Kalau orang-orang rakyat jelata maling, paling banter yang dimaling apa? Sendal, tromol masjid, ayam, naik dikit kambing, motor dah. Itu saja berdosa. Tapi paling enggak dampaknya enggak seberapa besar. Ya paling yang kena dampak yang punya motor, motor siapa yang kesel luar biasa. Tapi udah selesai sudah itu aja. Tapi kalau konglomerat pejabat yang maling luar biasa, pulau bisa hilang, hutan kelar itu, habis rupanya. Se-Indonesia bisa ratusan triliun sekali maling itu, atau ratusan miliar lah, atau triliunan lah kalau gimana. Dampaknya begitu dahsyat. Maka kata Allah di surat Al-Isra itu, patokannya di kaum elit dulu nih. Kalau kaum elitnya taat, udah bencana itu kagak bakal datang. Meskipun di bawahnya rakyat jelata banyak yang dosa maksiat, nah itu nggak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang di atas kaum elitnya nih bermaksiat, itu bencana malapetaka pasti datang. Meskipun ada kalangan-kalangan rakyat jelata mereka kita saya ini, itu taat nggak ngefek, nggak bencana itu tetap datang. Kenapa? Karena tadi dampaknya itu lebih besar ketika kemaksiatan atau dosa dilakukan kaum menengah ke atas atau kaum elit. Kenapa? Karena mereka merasa serba cukup, bisa sehingga mereka melampaui batas. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dua kelompok manusia yang tidak pernah kenyang. Dua kelompok manusia
ada yang tidak pernah kenyang. Siapa itu? Baghil ilmi, orang yang selalu mengejar ilmu. Itu nggak pernah kenyang, nggak pernah puas. Udah dia sekolah S1, S2, S3, profesor, dia nggak berhenti itu, belajar lagi. Orang yang haus ilmu itu, yang menghentikan dia cuma kematian. Kalau belum mati, dia masih belajar terus. Nah, itu positif. Yang kedua adalah pengejar dunia, mencari dunia. Itu nggak bakal kenyang tuh. Orang kalau sudah orientasinya dunia, biar kata sudah punya rumah 9, punya bini banyak, itu ada 4 banyak. Punya harta di mana-mana, aset di mana-mana, tanah berapa hektar, banyak lah di mana-mana. Dia tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena dia bagi dunia, orang yang mengejar dunia. Kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian akan terus berbanyak-banyak harta, berbanyak-banyak aset, berbanyak-banyak jabatan. Tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah berhenti. Hatta zurtum al-maqabir, sampai kau masuk dalam kuburan yang mahal. Itu baru berhenti. Itu kata Ibnu Mas'ud. Jadi kalau orientasi dunia, dia nggak pernah berhenti. Kemarin ngejar, pokoknya targetnya di sana jabatan ini, begitu dapat nggak selesai, naik kan? Nggak selesai terus. Kalau orang ngejar jabatan karena dunia, dia nggak bakal selesai. Bahkan ada orang punya 10 jabatan lebih bahkan. Kalau 10 jabatan gimana kerjainnya? Dia komisaris sendiri, direktur di situ, pemimpinan di kapan kerjainnya sih? Kita seminggu dikasih hari cuma 7, dia ada 10 jabatan. Kapan kerjainnya? Ya sekedar berpanglama doang Ustaz. Ya udah akhirnya. Kalau memang namanya dibutuhkan oleh perusahaan itu, bukan dia yang mencari misalnya, bukan karena dia berambisi, ya monggo nggak apa-apa. Karena ada beberapa tempat itu butuh untuk legalitas, perlu ada orang yang punya nama. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau yang haus jabatan, dia cari dan itu nggak berhenti. Dia sudah punya sekian jabatan, dia akan cari lagi. Sama dengan harta. Kita tidak akan pernah kenyang. Padahal yang kita butuhkan kan cuma sesuap nasi. Kalau sudah 1 piring nasi sudah kenyang. Air ya beberapa teguk. Kalau sudah kenyang ya selesai sudah. Pakaian 1 paling 2 lah dari jaket. Atau ada orang sekali pakai baju 10. Nah, ada pakai baju tebal banget, baju berapa? 10. Biar orang tahu siapa banyak baju saya. Gak ada, dia paling pakai baju 1, 2 kaos dalam, 3 pakai jaket. Itu udah paling banyak. Rumah juga begitu. Kita tinggal di satu rumah, meskipun boleh punya 2-3 rumah, boleh apa. Tapi kebutuhan kita ya 1. Gak mungkin kita di 1 malam bisa tidur di 3 tempat, mungkin. Jadi yang kita butuhkan itu sebenarnya sedikit. Tapi kadang manusia itu gak pernah berhenti kalau dia belum punya banyak. Nah, itu kata Abdullah bin Mas'ud, tidak akan pernah kenyang mencari ilmu dan mencari dunia. Tetapi mereka tidak sama. Tidak sama. Pencari ilmu, semakin dia mencari dan menggali ilmu, akan bertambah ridho Allah. Karena dia semakin nambah ilmu, semakin takut kepada Allah. Karena semakin takut kepada Allah, dia semakin gak berani melanggar aturan Allah. Orang kalau gak berilmu, gak ada ilmunya, atau sedikit ilmunya, dia mungkin takut ninggalin sholat. Gak sholat, takut dia dihukum. Tapi kalau orang semakin belajar, nggak berjamaah takut Pak. Dia nggak sholat berjamaah itu rasa berdosa banget. Itu orang paling menambah. Ada lagi kalau nggak qobliyah, ba'diyah, itu dia merasa kayak nggak sholat. Dan udah sholat, cuma dia nggak dapat qobliyah ba'diyah, itu merasa ada yang merasa nggak baca Quran sehari itu merasa berdosa. Kapan ini? Ketika dia ilmunya sudah bertambah. Kalau yang belum ada ilmunya, mau setahun sekali juga bodo amat. Pas Ramadan, udah gitu juga gak khatam juga di bulan Ramadan, bodo amat lah. Gue yang penting sempat ikut tadarusan. Berapa kali? Ya semalam waktu tidak ada dia ikut ngaji, ikut aja di situ. Kadang-kadang kagak ngaji, cuma ngeliatin aja huruf-huruf orang-orang pada ngaji. Kenapa? Karena ilmunya kurang. Semakin nambah, dia semakin takut, rambu-rambu. Itu bedanya. Tapi kalau orang semakin mengejar dunia, semakin dia kejar dunia, rambu-rambu itu batasan-batasnya semakin dilabrak sebenarnya. Ini nggak boleh, gampang itu. Ini nggak boleh, gampang nanti kita bisa urus.
belakangan itu yang penting dapat dulu di tender. Kenapa? Karena yang dicari adalah dunia. Tapi kalau orang nambah ilmu, masya Allah, takut dia mau curang aja bisnis takut. Ini halal apa enggak ya? Ini boleh apa enggak ya? Tanya dulu deh. Saya tanya ustaz dulu deh. Saya tanya alim ulama dulu deh. Ini boleh apa enggak? Masya Allah. Ada pebisnis dia dapat tender, dia mau usaha saja dia nanya dulu tuh. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya. Ada yang halal, ada yang haram, dan dia tidak mau harta haram masuk dalam dirinya. Tapi kalau orang nggak tahu ilmu, yang dikejar dunia, pokoknya omset dunia antem aja. Mau merugiin orang kek, mau zalim sama orang kek, mau Allah ridho kek, mau enggak kek, mau amat yang penting dia dapat dunia. Ya Allah, maka fitnahnya luar biasa. Jadi kata Ibnu Mas'ud, pencari ilmu semakin dia mencari dan menggali ilmu akan bertambah ridho Allah, semakin lama semakin takut kepada Allah, dan dia tidak berani melanggar hudud atau batasan-batasan syariat. Sementara pencari dunia, semakin dia mengejar dunia, maka akan semakin larut dalam kesesatan. Insya Allah. Dulu waktu awal-awal dia bisa ada baru perintis usaha, baru jabatan, ada korupsi, ada nyogok, cuma 100-200 ribu aja dia mikir-mikir, ini usaha enggak? Kagak, 100 ribu, orang-orang 100 juta. Iya, ini juga nggak apa-apa kali ya, kecil. Akhirnya nggak apa-apa tuh. Naik lagi levelnya, ini lagi tuh nyogoknya, mulai 1 juta. Dosa enggak ini? Enggak, 1 juta. Orang-orang semiliar, orang serius, dia punya enggak. Akhirnya naik terus. Lama-lama dia angka 100 juta pun 1 miliar pun dia merasa enjoy. Kenapa? Karena dia sudah dari awal itu sudah terbiasa melanggar itu. Tapi kalau orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kecil aja dia nggak berani, yang sedikit aja nggak berani, apalagi yang banyak. Tapi kata Syekh Muhammad Amin Asy'ariti, kaya itu bukan sebab utama orang melakukan perbuatan tagha atau melampaui batas. Kenapa? Karena ada juga orang kaya tapi tidak tagha, tidak melampaui batas. Para sahabat banyak yang kaya. Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, bahkan sampai hari ini hartanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu masih tetap ada. Rekening atas nama Utsman bin Affan. Kaya beliau, tapi tidak membuat melampaui batas. Jadi di Indonesia banyak juga orang-orang kaya yang hartanya berlimpah tapi tidak melampaui batas. Ada juga pejabat-pejabat yang jabatannya tinggi tapi tidak melampaui batas. Jadi kaya itu tidak mesti membuat orang melakukan perbuatan tagha tadi. Karena ada yang kaya tapi tidak melampaui batas. Dan ada yang tidak kaya tapi tidak melampaui batas. Ada juga miskin belagu, ada juga. Kalau orang sombong dengan hartanya karena memang kaya masih mendingan. Ada yang sombongin, dia punya rumah besar, dia punya aset yang banyak, kendaraan bagus, dia sombong. Oke. Ini udah kere, miskin sombong lagi. Itu yang disenangin sama iblis. Iblis teman benar. Kalau ada orang kaya sombong, iblis teman, Allah marah. Tapi kalau ada miskin sombong, ini lebih teman iblis. Ini CS gue banget ya, ada iblis. Jadi orang untuk melampaui batas itu bukan karena kaya tidak kaya, bukan karena ada jabatan atau tidak ada jabatan, tapi lebih kepada asal hayat dunia, orientasinya adalah dunia. Kalau sudah orientasi dunia, mau kaya kek, mau miskin kek, mau tinggi jabatannya kek, mau rendah kek, itu pasti akan melampaui batas. Betapa banyak orang-orang miskin yang mencuri, yang berzina, orang miskin yang melakukan perbuatan dosa maksiat, melanggar aturan Allah, banyak juga. Sampai orang-orang kaya banyak. Kapan itu? Kalau dia asal hayat dan dunia. Tadi kata Allah dalam surat An-Nazi'at itu, fa'amma man tagha, dan adapun orang yang melampaui batas. Berarti larangan-larangan agama dilarang sama dia. Wa asal hayat dan dunia, dan dia lebih mendahulukan orientasinya mengedepankan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim
itulah yang akan menjadi tempat kembali dia. Berarti di sini kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syamriti, qadha bukan karena semata-mata istigna itu, tapi karena asarul hayat dunia. Kapan orang mengedepankan dunia, disitulah menjadi istigna yang menyebabkan dia qadha. Tapi kalau bukan orientasi dunia, biar kata Allah berikan harta, Allah berikan jabatan, itu akan digunakan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Nah, maka berdasarkan ayat ini para ulama mengatakan al-ghaniyyu syakir a'zamu minal faqir sabir. Sekarang ada orang miskin sabar dengan orang yang kaya syukur. Kira-kira lebih bagus mana? Kaya syukur daripada miskin sabar. Maka mintanya jangan minta miskin. Ya Allah miskinkan aku sampai ya Allah. Jangan. Justru kita berlindung wa a'udzubika minal faqri. Aku berlindung kepada ya Allah dari kefakiran. Itu diajarkan Rasulullah. Meskipun secara kehidupan Rasulullah polanya adalah pola sederhana, tapi yang diajarkan ke kita itu adalah berlindung dari kefakiran. Kenapa? Karena fakir itu nyerempet-nyerempet dengan kufur, kafir. Orang itu kalau miskin gampang sekali beli. Dikasih kaos pakai lempar-lempar juga diambil aja. Tapi kalau dia kaya, dia mampu, mana mau dia? Enak aja lempar balik loh, lempar balik sama dia. Dia punya harga diri. Tapi kalau fakir, itu keadaan dia guna kufur, miris atau sedikit lagi dia bisa menjadi ukuran. Itu karena kata para ulama, al-ghaniyyu syakir a'zamu minal faqir sabir. Orang kaya yang pandai bersyukur itu lebih mulia, lebih utama, lebih tinggi, lebih agung kedudukannya dibandingkan orang fakir, orang miskin yang bersabar. Dan ada juga yang berkata, as-sabru 'alal 'afiyah asyaddu min as-sabri 'alal hajah. Sabar karena cukup, kaya, dia sabar. Dia sebenarnya sanggup jalan-jalan ke luar negeri tapi ditahan sebenarnya. Sekali-sekali aja lah, jangan tiap bulan sana kemari. Duit ada, belanja dia bisa beli ini beli itu bisa tapi ditahan sebenarnya. Menahan padahal dia sanggup itu lebih baik daripada menahan karena dia memang gak bisa. Sabar saya sabar. Saya nggak mau orang-orang tuh pada beli besar kendaraan ini dan sih nggak saya tahan. Bapak sanggup? Ya nggak ada. Itu bukan sabar katanya. Jadi as-sabru 'ala al-'afiyah asyaddu min as-sabri 'ala al-'adah. Berarti memang ada orang-orang yang tokoh melampaui batas, larangan-larangan Allah dilabrak sama dia, ketentuan-ketentuan Allah dilabrak sama dia. Kalau sudah ketentuan Allah dilabrak sama dia, apalagi ketentuan manusia, apalagi cuma undang-undang yang dibikin oleh manusia itu kecil. Aturan undang-undang yang dibuat oleh Allah saja tidak dilanggar, apalagi aturan buatan manusia. Tapi kalau orang takut kepada Allah, jangankan aturan yang dibuat oleh Allah, aturan yang dibuat oleh manusia itu kan ada dipegang. Kita bilang tadi lampu merah, orang itu ada yang taat benar. Lampu merah itu meskipun jalan plong lowong, dia nggak mau. Kenapa? Tahu itu lampu merah nih, harus berhenti dia. Siapa itu diantaranya? Ustaz. Kalau lagi pakai baju koko. Tapi kalau Ustaz lagi pakai baju yang biasa, koko saja dia. Kalau lagi baju koko, apalagi pakai gamis, sorban, malu kan dia kan. Biar kaki kelowo tuh nggak ada tuh, diam aja dia. Takut sih. Makanya ada pakaian itu disebut dengan libasul taqwa. Apa arti libasul taqwa? Ada baju itu kalau kita pakai, kita nongkrong aja nih, main gaplek atau nggak usah main gaplek, nongkrong ngobrol ngalamin aja, itu nggak mau. Kenapa? Masa sih pakai baju begini saya nongkrong gitu? Itu namanya libasul taqwa. Akhirnya dia pulang diganti kaos baru nongkrong. Jadi pakaian itu bisa mencegah kita dari perbuatan yang nggak pantas, apalagi yang haram. Kalau perbuatan yang nggak pantas saja kita nggak pantas lah, masa saya begini masih ikut-ikutan begitu, nggak pantas lah.
Mancing aja mancing. Mancing kan halal sebenarnya. Tapi kalau pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko, kita mancing kayaknya nggak pantas lah gitu. Nggak pantas. Apalagi mencuri, apalagi berbuat dosa, apalagi berbuat maksiat. Nggak pantas, nggak layak. Meskipun oleh beberapa oknum dirusak citra itu. Giliran sudah ketangkep, mau disidang, mau dipenjara, baru pakai peci. Biar kata orang ini nggak pantas nyolong gitu. Padahal dulu kan boro-boro kagak pernah itu pakai peci. Tahu tidak? Ya mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang sangat taat akan aturannya. Jika tidak berani melampaui batas, tidak berani melanggar ketentuan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di dunia ini kita selamat dan mudah-mudahan besok di hisab kita juga termasuk orang yang selamat dari nerakanya Allah, ditempatkan ke dalam surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu